Nomor selanjutnya adalah Al-Basir. Al-Basir itu apa? Barohmah? Ya, Allah Maha melihat ya. Allah Maha Melihat, Bu. segala Melihat. sesuatu, baik yang lembut, yang kecil ya, maupun yang ada di dunia, maupun yang ada di langit, maupun yang ada di bumi. Ya. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam semesta ini sebagai bahan renungan dan juga untuk menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk Bu, pandai. sudah bel, Bu. Ya. Sudah bel pulang. Sudah bel pulang. Ya, anak-anak, mohon maaf untuk pelajaran ya. Itu tadi pelajaran Asmaul Husna ya. Itu cukupkan sampai di sini. Ya, untuk diskusi kita lanjut di pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, oke. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya, berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, anak-anak. Dan juga untuk tidak lupa semangat dalam belajar. Sehat selalu dan bahagia. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama anak-anak. Alhamdulillah. Baik, cukup sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Homsiatun. Masih agak pilek ya Ibu? Ini suara sudah 4 hari Bu dosen. Semoga cepat sembuh, segera sembuh, segera pulih. Baik, selamat datang Bu Dr. Mutijah, sudah bergabung. Oke, baik, yang kedua silahkan Bapak Suparman atau Ibu Hayati, dipersilahkan. Suparman mau Bapak dulu apa saya dulu, Kak? Saya dulu, enggak apa-apa. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan materi kepada Ibu Siti Sarah selaku dosen yang saya hormati dan kepada Ibu Dr. Mutijah yang saya hormati, mohon bimbingannya nanti. Mohon maaf kami terlambat mengirim RPP karena keterbatasan kami, dan kami nanti di dalam menyampaikan materi mungkin secara maraton, artinya tidak detail karena keterbatasan waktu. Untuk itu kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 SMP Negeri 2 Purwanegara yang berbahagia, kita ketemu lagi dalam pelajaran PAI yang jadwalnya pada siang, sehingga situasi itu sudah tidak seperti saat di waktu pagi. Namun kita harus tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan membaca bismillah sekali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Kalau Pak Guru melihat kursinya itu terisi semua, namun duduknya berganti-ganti, yaitu memang sudah
disetting oleh wali kelas sehingga duduknya itu setiap minggunya bergeser atau berganti sehingga bisa merasakan duduk di depan, di tengah, dan di belakang. Semua itu adalah untuk memberi semangat atau kenyamanan kita dalam belajar. Baik, Pak Guru lanjutkan. Kalian kalau di rumah ditanya oleh orang tua ketika belajar apa pada hari ini dan sebagainya? Suka Ditanya apa Pak. tidak? Ya, Pak. Ya, Ditanya kalau Pak. ditanya itu berarti perhatian orang tua kalian luar biasa terhadap kalian. Ya, agar kalian ditanya oleh orang tua kalian bisa menjawab dengan baik, maka kalian harus mengikuti pelajaran dengan baik sehingga kalian sesuai dengan slogan datang ke sekolah bawa tas, pulang bawa ilmu. Itu ya. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang iman kepada malaikat. Ada yang masih ingat tentang arti iman kepada malaikat? Ya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat. Yang di situ malaikat-malaikat itu diberi tugas masing-masing. Antara lain malaikat Rokib dan Atid. Yang tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk. Nah, kemudian apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas itu adalah materinya adalah ghibah. Ada yang tahu ghibah? Gosip Pak, gosip. Iya, gosip atau menggunjing. Ya, kalau ditinjau dari bahasa Arab itu adalah gaib yang artinya tidak ada. Yang dimaksud itu adalah membicarakan kesalahan atau kejelekan orang lain tanpa kehadiran yang dibicarakan, yang di situ akan menimbulkan kemarahan atau akan menimbulkan ketidaksenangan. Ya, itu adalah hibah. Nah, kemudian apa hubungannya dengan materi pada minggu yang lalu? Ya, ketika hibah itu adalah sesuatu yang dilarang, kok melakukan, maka itu adalah akan dicatat oleh malaikat. Itu materi yang akan kita bahas. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari hibah. Kemudian yang kedua, pentingnya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat dan menyesatkan. Kemudian yang ketiga itu adalah membedakan antara ghibah dan kritik. Itu adalah tujuan dari kita mempelajari tentang ghibah. Landasannya itu adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Mas. Bentar. Ya.
Mohon maaf ada gangguan. Ya. Kami lanjutkan. Tadi sudah sampai pada tujuan, kemudian berikutnya adalah landasannya, itu adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang di situ menjelaskan tentang larangan hibah. Kemudian kalian semua memiliki lidah ya. Terdengar apa tidak anak-anak? Terdengar Pak Guru. Kalian punya lidah semua ya? Punya. Fungsinya untuk apa itu? Ya, untuk bisa merasakan apa, manis atau pedas dan sebagainya. Tetapi juga sebagai alat untuk berbicara, yang di situ pembicaraan seseorang bisa menghantarkan kepada neraka dan juga bisa menghantarkan kepada surga. Untuk bisa menghantarkan ke surga, maka kita harus berbicara yang baik-baik, ya, tidak menghibah. Kita lanjutkan. Efek dari hibah itu antara lain terputusnya ukhuwah, kemudian rusaknya kasih sayang, kemudian timbulnya permusuhan, kemudian tersebarnya aib sehingga merusak tatanan sosial yang ada, kemudian timbulnya dendam dari orang yang digibai. Kemudian penyebabnya, jadi ada sebab hibah, itu adalah membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Kemudian sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain, kemudian sikap egois dan membanggakan diri atau ujub, kemudian balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya, kemudian pelampiasan amarah yang tidak terkendali, kemudian bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Itu adalah penyebab hibah. Dampak negatif dari hibah itu, jadi dengan adanya hibah itu akan merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Jadi yang menghibah, yang dihibah itu akan rusak, ya. Kemudian menimbulkan keresahan dan permusuhan. Ya, kemudian menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan. Kemudian memicu perselisihan dan pertikaian antar sama, menimbulkan prasangka buruk dan pikiran negatif, memutuskan tali silaturahmi atau persaudaraan antar sama, kemudian merusak tatanan masyarakat. Itu adalah dampak dari ghibah. Kemudian agar terhindar dari ghibah, ya, satu, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian menyadari bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kemudian berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Kemudian menjaga lisan dengan membiasakan berkata baik dan tidak membicarakan aib orang lain. Kemudian selalu berpikir positif terhadap orang lain, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Kemudian memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif. Kemudian bersikap mawas diri dan saling menasihati kepada sesama. Kemudian ada hibah yang diperbolehkan. Ya, jadi tidak semua hibah dilarang, tetapi ada yang mubah atau dibolehkan. Dalam hal ini adalah hibah dalam rangka mengadukan tindakan zalim, ketidakadilan yang dilakukan seseorang kepada pihak yang berwenang seperti hakim atau polisi. Kemudian dalam rangka meminta fatwa kepada seorang alim atau mufti tentang keadaan seseorang.
dan dalam rangka meminta tolong kepada orang lain untuk merubah kemungkaran atau menasehati orang yang bermaksiat agar sadar diri dari kemaksiatan. Kemudian dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari kesesatan atau penyimpangan atau paham. Kemudian menceritakan ke orang terang-terangan bermaksiat agar orang berhati-hati terhadapnya. Kemudian yang terakhir dari hibah yang dibolehkan itu adalah menyebut gelar seseorang yang telah ridho terhadap gelar tersebut. Ya, misalnya di sini Mas Ramlan si kekar karena tubuhnya kekar, tapi Mas Ramlan itu tidak marah dan ridho, maka itu adalah suatu penyebutan yang dibolehkan. Atau sebutan yang lain tetapi tidak menjelekkan. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, ya, perbedaan gibah, kritik, dan review produk. Ya, kalau gibah pasti itu adalah sesuatu yang dilarang. Kemudian kalau kritik itu adalah membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Dan biasanya kalau kritik itu langsung disampaikan kepada objek. Ya. Kemudian review produk itu adalah menjelaskan tentang kualitas suatu produk. Misalnya Mbak Siti memproduksi gedung goreng, misalnya. Nah, di situ disebutkan kualitasnya dari gula aren, ketelannya dari Wonosobo misalnya. Tetapi kelemahannya apa? Ini cepat basi karena tidak pakai pengawet. Maka di situ adalah menjelaskan tentang produk yang ada. Ya. Yang terakhir, karena waktu hampir habis, setelah kalian mempelajari tentang hibah, tentunya Pak Guru. Kayaknya tetap terbuka. Waduh, Pak Gurunya pulang duluan. Waduh, Pak Gurunya kemana ini? cek sound. Pak Guru
gangguan internet, kemudian paketan juga habis. Sudah. Nggih, Pak. Mohon maaf teman-teman, tadi materinya tersampaikan apa tidak? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Ya, terima kasih. Oh, Jos. Sudah lengkap, Pak Guru. Gimana Pak Suparman? Mau dilanjut? Lanjut. Oke, monggo. Bisa. Tadi sampai di mana saya? Sudah semua, Pak. Kita yang disukai katanya. Oh, lebih lanjut barangkali ke Bu Siti Nur Hayati. Hayati. Nggih. Pak Suparman katanya sudah, nggak apa-apa, monggo. Berarti lanjut ke Ibu Hayati. Siti Silahkan. Nur Hayati. Monggo, monggo. Ya Bu, sebentar Bu, izin ini dulu Bu. Bu dosen, mohon maaf tadi saya mati sebentar. Iya, nggak apa-apa.